Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariska Damahendra dan saya akan menjelaskan tentang sejarah epidemiologi. Sebelumnya saya akan mengenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya Mariska Damahendra, selanjutnya ada Dinar Felicia dan ada Lukinda Nur Elena. Epidemiologi. Epidemiologi merupakan ilmu yang telah dikenal lewat catatan sejarah pada zaman dahulu kala dan bahkan berkembang bersamaan dengan ilmu kedokteran karena kedua disiplin ilmu ini berkaitan satu sama lainnya. Perbedaan antara ilmu kedokteran dengan ilmu epidemiologi terletak pada cara penanganan masalah kesehatan. Ilmu kedokteran menekan pada pelayanan kasus demi kasus, sedangkan epidemiologi menekan pada kelompok individu. Epidemiologi kuno. Pada zaman Mesir kuno, para ahli pengobatan telah mulai mencoba mengenali penyakit secara klinis dengan upaya melakukan deskripsi, diferensiasi, dan kategorisasi gejala penyakit. Dalam zaman ini telah dikenal pula bahaya penyakit menular antara lain kusta, dan telah ada upaya isolasi dan karantina untuk menghambat dan mencegah penularannya. Tokoh ilmu ini pengobatan pada zaman Yunani kuno ialah Hippocrates, abad 4 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran. Hippocrates mengembang metode pengamatan, pencatatan, dan refleksi hasil pengamatan sesuai ide dan konsep pikir pengamat. Penyebab epidemi dicari dengan mempelajari riwayat alamiah penyakit serta menghubungkan kejadian penyakit dengan waktu dan tempat kejadian. Saya Lukinda Nur Elena akan melanjutkan penjelasan dari Mariska Dea Mahendra tentang epidemiologi masa transisi. Setelah era Hippocrates, terdapat masa transisi panjang yang ditandai dengan sangat lambatnya perkembangan epidemiologi. Periode-periode terpenting selama masa transisi antara lain adalah zaman Romawi kuno dan zaman Renaissance. Zaman Romawi kuno. Tokoh ilmu pengobatan utama pada zaman ini adalah Galen dalam abad kedua, yang berupaya menghidupkan kembali doktrin Hippocrates, namun lebih menonjolkan aspek filosofisnya, sehingga alirannya dikenal sebagai armchair epidemiology. Zaman Renaissance. Paracostorius dalam abad ke-16. Seorang ahli biologi mencetuskan konsep bahwa penyakit disebabkan oleh benih yang dinamakannya semenaria, yang pada masa kini dapat dianggap kurang lebih sama dengan mikroorganisme. Untuk tahap-tahap transisi, demografi. Tahap pertama, baik angka kematian maupun angka kelahiran, keduanya tinggi. Angka kelahiran konstan, sedangkan angka kematian berfluktuasi sebagai akibat bencana yang alamiah maupun yang diciptakan oleh manusia, seperti kelaparan, banjir, wabah penyakit, serta peperangan. Untuk tahap kedua, angka kematian menurun dengan tajam sebagai akibat perbaikan standar kehidupan yang dihasilkan oleh industrialisasi. Penurunan angka kelahiran baru terjadi menjelang akhir tahap ini. Celah yang besar antar angka kelahiran dan angka kematian menyebabkan terjadinya ledakan populasi. Tahap ketiga, angka kelahiran turun mendekati angka kematian karena setelah menyadari bahwa hampir semua anak mereka akan dapat mencapai usia dewasa dan biaya untuk membesarkan anak membengkak akibat tuntutan pendidikan oleh proses industrialisasi. Penduduk mulai berupaya untuk mengendalikan fertilitas dan membatasi jumlah anggota keluarga. Berkurangnya kebutuhan tenaga kasar di lapangan pertanian, serta kebutuhan tunjangan di hari tua, juga ikut meredam tingkat fertilitas. Untuk tahap keempat, pada tahap akhir ini, transisi ini, baik angka kelahiran maupun angka kematian, keduanya rendah. Berbeda dengan tahap pertama. Angka kelahiran di sini berfluktuasi, mengindikasikan efek pengendalian fertilitas yang berubah-ubah karena penduduk menyesuaikan tingkat reproduksi mereka sesuai dengan perubahan tingkat sosial ekonomi. Nah, negara pertama menyelesaikan proses transisi demografinya ialah Inggris, yang menyelesaikannya dalam waktu kurang lebih 200 tahun. Saya Dinar Felicia akan melanjutkan penjelasan dari Lucky Indah Nur Elena. Epidemiologi modern.
epidemiologi modern merupakan sebuah proses yang bersifat multikausal, yaitu sebagai pengaruh sejumlah faktor resiko dan faktor preventif beserta interaksi antar masing-masing faktor tersebut. Pada paruh pertama abad ke-19 terjadi pandemi kolera di berbagai belahan dunia. Epidemi kolera menyerang London pada tahun 1840-an dan 1853 sampai 1854. Pada zaman itu, sebagian besar dokter berkeyakinan penyakit seperti kolera dan sampar atau the Black Death disebabkan oleh miasma, udara kotor, yang dicemari oleh bahan organik yang membusuk. John Snow tidak mengetahui agen etiologis yang sesungguhnya menyebabkan penyakit. Tetapi, berdasarkan bukti-bukti yang ada, Snow yakin bahwa penyebab penyakit bukan karena menghirup udara kotor. Snow yang juga dikenal sebagai pendiri anestesiologi, mengemukakan hipotesis bahwa penyebab yang sesungguhnya adalah air minum yang terkontaminasi tinja atau feses. Snow mempublikasikan teorinya untuk pertama kali dalam sebuah esai On the Method of Communication of Cholera pada 1849. John Snow melanjutkan investigasinya dengan sebuah riset epidemiologi yang lebih formal dan terkontrol, disebut eksperimen alamiah atau natural experiment, di London pada 1854. Investigasi itu bertujuan menguji hipotesis bahwa kolera ditularkan melalui air yang terkontaminasi. Dalam mengumpulkan data, John Snow berjalan kaki dari rumah ke rumah, melakukan wawancara dengan setiap kepala rumah tangga, menghitung kematian karena kolera pada setiap rumah, dan mencatat nama perusahaan penyedia air minum yang memasok masing-masing rumah. Sehingga, kegiatannya itu terkenal dengan sebutan Solitary Epidemiology, Gordis 2000-2001. Hasil pengamatan itu konsisten dengan hipotesis Snow bahwa risiko kematian karena kolera lebih tinggi pada penduduk yang mendapatkan air minum dari Southwark Vauxhall Company ketimbang penduduk yang memperoleh air dari Lambeth Company. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.